Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal di pagi hari ini. Seperti biasa, kita akan memberikan info-info yang jos-jos tentang PP. Tentunya ada berita yang miring juga dengan si Elon akan keluar dari Doge karena dianggap sudah lemah dalam politik dan memalukan di dalam US sana. Elon akhir bulan ini akan keluar dari Departemen Doge yang tentunya akan membawa pengaruh buruk Dogecoin. Info-info yang akan saya sampaikan ke depan, dan juga yang pertama akan saya kasih TA tentang PP dikit. PP ini ada penurunan dikit, hal yang wajar-wajar saja karena bandar lagi makan malam dulu ataupun makan pagi, makan empuk, yang mana dia mengambil likuidasi, diambil semua yang kemarin terlalu, saya cek terlalu tinggi, terlalu beban berat, dan sudah full yang pasang-pasang lepret berkali-kali lipat, pasang long ya, itu harus disikat dulu untuk menyehatkan market, hal yang wajar. Dan ketika penurunan, kesempatan kalian untuk cicil-cicil tambah muatan kan arahnya, karena akan tetapkan ke atas. Nanti akan saya kasih indikator dan kita akan simak dulu. PP tetap berada di ranking 28, sangat bagus dengan kapitalisasi 6, masih ada di 62,51 triliun dengan volume perdagangan dalam 24 jam ini 45 ya, 45,87%, luar biasa. Ini dengan meningkat lagi pemegangnya 423.000,32K. Ini mantap dengan suplai beredar semua. Poin displasi punya nggak bisa diragukan. Ini akan membuat kalian kaya karena ini the next Doge ataupun Shiba, yang mana hitnya melebihi daripada Shiba. Dan kemudian ada berita miring tentang Doge Elon yang dikabarkan memalukan di AS, menurunnya di ranah politik. Dia akhir bulan ini akan cabut dari Doge. Ini akan membuat pengaruh buruk sama Doge. Kita akan pilih tetap koin yang tidak ada berita miring dan selalu melewati badai, itu PP. Walaupun ini penurunan, hanya penurunan kecil yang saya rasa wajar-wajar saja untuk menyehatkan market, mengambil likuidasi, dan kemudian stop loss juga disikat habis. Pasti berita hari ini menyedihkan, banyak orang trader ribuan yang kena likuidasi ya tentunya ya. Mudah-mudahan kalian nggak termasuk untuk itu. Untuk long invest, holder jangka panjang tetap pemenang. Tunggu sampai pertengahan Mei, kelihatannya akan terbang terus untuk plan 1, dan nanti Juni-Juli kalau ada koreksi masuk lagi. Plan 2-nya dijual akhir tahun, bulan 11 kita udah harus cabut dulu. Dan banyak berita tentang mengenai perseteruan antara Powell dan Trump makin menarik, membuat kripto makin ngaceng dan tentunya saham hancur ya. Langsung saja akan saya lihat sedikit untuk market chatnya ataupun di Indodax dulu. Penurunan saja kalian untuk tambah muatan, dan di sini pun transaksi masih besar-besaran, ratusan juta ke atas, 400 juta, 170 juta. Jadi tetap hidup ya, koreksi wajar untuk kesempatan untuk masuk yang ingin tambah muatan. Tetap cicil-cicil, jangan all in ya. Kemudian kita lihat chartnya di sini. Chartnya sangat menarik. Memang kalau dilihat daripada RSI-nya ini sudah di atas, sudah saya sampaikan waktunya TP ini sudah di atas ya, RSI sudah di atas, hampir menyentuh resisten waktunya TP. Dan untuk jangka panjangnya ini kalian lihat bahwa MA biru sudah menggunting merah atau arah atas, dan kemudian sudah melewati si MA merah tukang pukul, candlenya sudah di atas. Ini tandanya akan bom ke atas. Cuma tetap akan ada naik turun di sini, baru akan pump besar-besaran nanti setelah tanggal 16-an ataupun pertengahan bulan depan, karena kita akan lihat di awan Ichimoku ini bisa meramalkan beberapa bulan ke depan. Kita akan lihat di sini kawan, ini sudah ada awan hijau. Awan hijau ini
kita di sini mulai tanggal 13 Mei ya, ataupun nanti sampai pokoknya pertengahan Mei ini sudah muncul awan hijau di sini. Ini pertanda bullish yang luar biasa. Biasanya arah merah itu untuk naik, ini akan naik, tapi tetap naik turun. Ya, ini arahnya naik terus. Nanti semakin bulan Mei, semakin pertengahan, akhir Mei mungkin akan tambah. Ini awan hijaunya akan tambah panjang, ini akan harganya akan tambah ke atas. Itu berdasarkan TA, arahnya akan ke atas. Dan di saat penurunan ini kesempatan kita untuk masuk karena ini sudah sangat cakep menurut saya. Ya, di sini kalau candle sudah di atas awan merah ini udah tandanya akan bullish. Dan biasanya turun itu bukan di ekor, ini baru ekor di pertengahan Mei, turun itu di kepala ya. Jadi kita sangat mantap. Contohnya di kepala itu kayak di sini nih, kita lihat turunnya itu di kepala. Tuh ya, ini turun tuh di kepala. Ini kalau gunting yang biru, gunting ke bawah ini ya waktunya CL, harga akan turun. Ya, tapi kalau sudah di bawah awan merah, kayak gini nih, ya, ini sudah di bawah awan merah dan sudah konfirmasi buy, ini tentunya konfirmasi buy di sini udah cross, tinggal ke atas saja tetap ada naik turun, ya, bandar bermain dan di sini udah ada awan hijau yang tandanya bullish. Diperkirakan pertengahan bulan depan sudah pump gila-gilaan ya. Mengenai berita yang sangat menggelitik, ada Elon dan perseteruan si Powell sama Trump makin menarik. Kita lihat di sini, waduh. Elon Musk bersiap tinggalkan Doge. Bagaimana nasib harga Doge koin selanjutnya kawan? Wah, ini kalau saya nggak mau masuk Doge, mending masuk PP karena PP nggak dikuasai sama Elon. Kalau di ini Doge itu kan koin bukan displasi. Elon tuh bisa cetak siap kapan saja siap. Kalau saya lebih memilih koin yang dipegang G-Set, orangnya lebih konsisten, lebih bersih daripada si Elon ya. Doge tetap menjadi sorotan utama bagi para trader dan investor di seluruh dunia seiring dengan kabar bahwa Elon Musk, miliarder yang memiliki pengaruh besar terhadap koin meme ini, bersiap untuk mundur dari perannya di pemerintahan. Dilaporkan bahwa pemimpin Tesla dan SpaceX tersebut berminat mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala Doge Department of Government Efficiency. Akibatnya muncul spekulasi yang sangat luas di pasar mengenai potensi dampak negatif terhadap harga Doge. Jadi yang punya Doge Go ini sangat menarik, kalian di hold saja selepas Elon dengan berita miring, nanti diganti yang lain mungkin. Tahun depan Doge Go bisa digarap termasuk sebagai salah satu aset kuda hitam yang ke depan akan terbang karena ada hubungannya dengan pemerintahan AS. Hold saja untuk koin Doge Go, sudah nggak ada urusannya dengan Elon. Ini perkembangan yang menarik menurut saya, jadi nggak usah di CL yang Doge Go, biar ini minggir dulu Elon karena Elon ada berita miring yang bikin nggak bagus di dalam ranah politik, sudah menurun. Dilaporkan bahwa pemimpin Tesla dan SpaceX tersebut berminat mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala Doge Department of Government Efficiency. Akibatnya muncul spekulasi luas di pasar mengenai potensi dampak negatif terhadap harga Doge. Wah, ya bisa juga. Namun benarkah tren bearish ini mungkin terjadi? Mari kita telusuri lebih dalam yang mana Elon Musk bersiap mundur dari Doge, harga Doge Coin dalam gejolak. Menurut laporan terbaru dari Washington Post, miliarder Elon Musk berencana mundur dari peran sebagai kepala Doge pada akhir bulan ini. Kabar ini langsung mengguncang para investor Dogecoin yang sebelumnya sangat optimis terhadap harga aset ini, terutama karena Musk memimpin sebuah lembaga federal. CEO Tesla dan SpaceX ini ditunjuk sebagai pimpinan Doge bersama Ramaswamy di bawah pemerintahan Donald Trump tahun ini. Namun sejak saat ini Musk mengalami sejumlah kemunduran dalam dunia politik, bahkan kini dikabarkan mempertimbangkan untuk hengkang setelah mengalami momen yang dianggap memalukan. Wah, gimana urusannya ini?
beberapa waktu lalu Senator Elizabeth Warren, ya mudah-mudahan nanti yang ganti kepala Doge Gold maksudnya ya, si Elizabeth Warren ini ya tentu akan jos. Kalian hold saja karena itu koin punya Departemen Pemerintah US, barangkali ke depan maju ya, kita nggak ngerti juga apa giginya yang maju. Bahkan mengajukan ini, si Elizabeth ini mengajukan RUU baru yang secara langsung menyasar peran emas dalam SGE. Rangkaian peristiwa ini mempertegas bahwa hengkangnya emas dari jabatan federalnya tinggi menunggu waktu. Dampak langsung dari berita ini cenderung bearish bagi para pengamat kripto meme tersebut, Doge ya, dengan mundurnya emas dari peran pemerintahnya. HIP seputar lembaga federal yang dinamai dari token meme diprediksi akan ikut memudar. Aduh, mengingat pengaruh besar emas terhadap Doge. Aduh, hati-hati yang Doge. Kita akan langsung bahas ketegangan simbah Trump, ketegangan politik AS menguatkan BTC, pasar saham jatuh. Pada hari Senin, pasar keuangan AS mengalami penurunan tajam sementara harga cryptocurrency tetap stabil. Hal ini memang AS itu, si Trump itu ingin hancurkan saham. Kalau saham itu mau maju, mau kita cuan segala macam, tergantung perusahaannya untung apa buntung. Beda kripto, nggak mikir soal buntung ataupun untung. Yang penting demand banyak, di situ ngaceng gitu aja ya. Hal ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump meningkatkan perseteruannya dengan Ketua Fed Jerome Powell. Konflik antara pemimpin politik dan moneter tertinggi negara tersebut telah menggoncang pasar tradisional tetapi tidak mempengaruhi pasar kripto. Magnus PP tetap ngaceng tentunya ya. Indeks saham Amerika mengalami penurunan besar pada 21 April dengan kerugian luas di semua benchmark utama. Indeks S&P 500 turun sebesar 2,3%, Nasdaq semua banyak yang anjlok hampir 1000 poin atau 2,4%. Penurunan ini mencerminkan ketidakpastian yang tinggi di pasar keuangan. Waduh, kacau ini. Ketidakstabilan ini dipicu oleh komentar terbaru Presiden Trump yang menyerukan pemotongan suku bunga. Trump menyatakan melalui forum ya di dalam media sosialnya pemotongan suku bunga secara preventif sedang diminta oleh banyak pihak. Presiden berargumen bahwa pemotongan suku bunga dibenarkan dengan biaya energi turun, gratis harga makanan substansial lebih rendah, dan kebanyakan barang-barang lainnya menunjukkan tren menurun. Wah, terserah dia. Ketegangan Powell memicu volatilitas. Konflik yang semakin intens antara Presiden Trump dan Ketua Fed Powell menjadi penyebab utama volatilitas pasar. Trump telah berulang kali mengkritik Powell, menyebutkan terlambat dan salah karena tidak memotong suku bunga yang saat ini tetap pada 4,5%. Ketegangan meningkat setelah Powell memperingatkan bahwa tarif Trump bisa menyebabkan stagflasi yang kemudian memicu Trump untuk menuntut pemecatan. Wah, si Presiden Trump itu menegaskan bahwa pemecatan ini tidak bisa datang cukup cepat, menunjukkan ketidakpastian yang mendalam terhadap kebijakan Powell. Sponsnya banyak kayak gitu ya, tang ting tong. Kita nggak mikir itu, biarin rame, yang penting PP tetap jos begitu aja ya. Dengan nanti sebentar dulu kok begitu, dengan jelas ini naik, kapitalisasi pasar hanya turun dikit saja nggak soal ya. Dengan fear and greed-nya masuk ke 52, all season per 100-nya, all season lainnya 15 per 100, yang mana ETH masih bagus ya, turun cuma dikit doang, nggak soal 0,3% dalam 1 jam BTC. Masih aman, hanya koreksi kecil aja. ETH masih 30 jutaan lebih ya, aman. Dan PP apalagi masih berada di kisaran 29 dengan market cap 62, sekian triliun. Pokoknya just itu aja yang mungkin sampaikan, udah panjang ya. Kita harus cari koin yang tidak bermasalah seperti PP. Kalau Doge tentunya lagi ada goyangan dompet dari Mbak Elon yang memalukan di sana ya. Mungkin itu aja. Yang mau masuk grup link ada di deskripsi. Tentunya yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sabar, PP akan nendang RP1 ya. Kalian harus sabar, akan jadikan kalian kaya ya.
Mungkin itu salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngecos.